Pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu karena kami tahu hanya Tuhan yang berotoritas penuh atas kehidupan kami. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu, tuntun hidup kami agar kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu lah yang akan memerdekakan kami. Maka dari itu Bapak, urapin kami yang mendengar, begitu juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar setiap kami diberi kekuatan yang baru, diberikan hikmat yang baru, dan diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Impartasi kerajaan Allah yang akan membawa damai sejahtera dan sukacita mengalir lewat pemberitaan Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Shalom. Ya puji Tuhan, hari ini saya dipercaya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini bagi saya satu anugerah yang luar biasa. Kalau saya bisa dipercaya, karena kalau dipikir-pikir siapa saya kalau saya bisa dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, waktu kemarin saya pelayanan pagi bersama Romi. Dan pada saat sampai di Blok M, saya lihat ada WA yang menyatakan kalau hari Minggu pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya katakan saya siap gitu. Lalu setelah saya katakan saya siap, tiba-tiba saya diberikan hikmat sama Tuhan. Kira-kira materi apa yang harus saya sampaikan. Dan pada saat itu saya sampaikan, saya datang dan saya sampaikan tema yang saya akan sampaikan hanya maut yang dapat memisahkan. Jadi itu hikmat yang saya dapat. Kalau begitu baik kita lihat di dalam 2 Samuel 23 ayat 5. Kita lihat Alkitab kita di dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-5. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya. Amin. Saya menyampaikan firman Tuhan ini memang tidak sesuai dengan konteks yang terjadi di dalam perikop ayat ini. Saya hanya mengambil kata demi kata yang tertulis dalam ayat ini. Nah seperti yang kita ketahui, di dalam pelayanan yang Yesus lakukan, yang pertama Dia adakan mujizat di mana? Di Kana. Di dalam pernikahan di Kana. Yesus mengadakan mujizat yang pertama bukan di bait Allah. Yesus mengadakan mujizat pertama bukan menghidupkan orang yang mati menjadi hidup, yang buta dapat melihat. Tetapi mujizat yang pertama dilakukan Yesus adalah pernikahan di Kana. Kenapa kira-kira Yesus melakukan mujizat yang pertama di Kana itu? Saudara, kalau saya pelajari dan saya renungkan, poin yang saya sampaikan ini, alasan Yesus kenapa Dia melakukan mujizat yang pertama di Kana, karena pernikahan adalah ide daripada Tuhan itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ide pernikahan itu berasal dan desain dan inisiatif daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Dan yang kedua, karena pernikahan adalah gambaran
hubungan antara Tuhan kepada jemaat. Jadi itu alasan kenapa Yesus melakukan mujizat yang pertama di kota Kana. Karena kalau pernikahan itu dipulihkan, keluarga itu akan menjadi kuat. Nah, keluarga yang kuat akan dapat menjadi berkat di gereja di mana dia ditempatkan Tuhan. Bahkan gereja di mana dia berdiri dapat kuat untuk menjadi berkat bagi kota di mana dia berada. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Maka dari itu Allah telah mendesain suatu rancangan yang indah. Ya, kalau kita lihat tadi di dalam 2 Samuel 23 ayat 5, Allah mendesain suatu pernikahan itu dalam perjanjian yang kekal. Tahu artinya kekal? Untuk selama-lamanya. Makanya Alkitab katakan hanya maut yang dapat memisahkan. Amin. Enggak ada alasan lain. Hanya kematian yang dapat memisahkan pernikahan itu. Nah, Allah telah mendesain satu rancangan yang luar biasa bagi kita, saudaraku. Makanya dikatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Maka dari itu, saudara, yang perlu kita pelajarin, kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam rancangan Allah tadi, yaitu pernikahan yang kekal itu. Hanya maut yang dapat memisahkan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Coba kita lihat di dalam 2 Samuel 23 ayat 5 tadi. Saya bacakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Poin yang pertama, supaya kita bisa hidup di dalam rancangan Allah tadi, yaitu pernikahan yang kekal itu, kita juga harus dapat megang komitmen kita waktu kita menyampaikan janji di dalam pernikahan itu. Ada amin? Nangkap maksud saya? Saya mau tanya dulu, ada di tempat ini waktu menyampaikan janji pernikahan dipaksa? Gak ada ya? Apalagi sampai ditodong pistol. Kamu kalau nggak ngucapin janji nikah, gua tembak loh. Atau lu kalau nggak ngucapin janji nikah, batal loh kita hari ini loh. Ada nggak dipaksa seperti itu? Saya kemarin baru mendampingin anak binaan saya dari pelayanan saya dari Tulungagung, Jawa sana, penjara Tulungagung. Kemarin saya nikahkan yang pernah dibaptis di atas. Saya nikahkan, kemarin dinikahkan sama Pak Mangurup, saya dampingin. Dan saya yang mentorin dia. Saya yang kasih pranikahnya, didikan pranikahnya. Walaupun dia dinikahkan sama Pak Mangurup, cuman dia minta supaya saya yang bimbing dia dalam pernikahannya. Nah, kemarin waktu sebelum pemberkatan nikah, saya tanya dulu, sebelum pemberkatan nikah, kalau mau dibatalkan, saat ini dibatalkan. Jangan sampai nanti sudah menyampaikan janji nikah, 5 menit kemudian, atau setahun, 2-3 tahun, atau 4 tahun kemudian, aduh tadi itu kan saya terpaksa. Karena kalau sudah sempat disampaikan berkat itu turun dan disaksikan oleh Tuhan, disaksikan jemaat Tuhan, nggak ada kata lain yang dapat memisahkan. Hanya maut yang dapat memisahkan. Setuju? Amin. Maka dari itu saudara terkasih, jangan sampai kita tidak berkomitmen memegang janji itu. Karena Alkitab katakan mereka bukan lagi 2, tetapi menjadi 1. Tidak dapat dipisahkan. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah seharusnya tidak dapat dipisahkan. Masalah apapun tidak dapat memisahkan hubungan pernikahan itu. Karena pernikahan itu sudah
sah di mata Tuhan. Maka dari itu saudara terkasih, marilah kita pegang teguh perjanjian kita. Coba kita lihat dalam Mazmur 5 ayat 7. Mazmur 5 ayat 7 berkata begini, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Bagian A saja. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Waktu kita mengucapkan janji kita, tidak kita tepatin, artinya apa? Bohong. Amin. Sekali lagi saya katakan, waktu kita mengucapkan janji pernikahan kita dan kita tidak menepatin, itu yang disebut bohong. Ada akibat. Dikatakan engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Ada kebinasaan karena upah dosa maut. Karena kita tidak berkomitmen atas janji yang sudah kita ikrarkan, maka terjadilah nanti konflik dalam keluarga itu. Terjadilah masalah dalam keluarga itu. Maka dari itu saudara terkasih, kalau kita berani mengucapkan janji pernikahan itu, kita juga harus bertanggung jawab. Kira-kira apa janji nikah? Ada yang masih ingat? Yang sudah pernah menikah? Agar yang belum menikah bisa tahu. Ada yang masih ingat? Setia sampai maut memisahkan. Apalagi? Saya menerima dia senang. Nah, tapi kita lihat realitanya. Kita lihat realitanya apa yang terjadi. Jadi waktu kita tidak memegang janji itu, tidak berkomitmen, tidak berjalan dalam ketetapan, ikrar, janji yang sudah kita katakan, maka kebinasaan yang akan kita dapat. Maka penderitaan yang kita dapat. Jadi kalau saudara memang mau hidupnya menderita, ya silakan aja ingkari janji itu. Tapi saya yakin dia percaya tidak satu pun manusia dia mau hidup dalam penderitaan. Semua manusia pasti ingin hidup di dalam kebahagiaan. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Pegang janji. Dan berjalanlah di dalam setiap janji atau komitmen yang sudah kita nyatakan. Jadikan janji itu menjadi tolak ukur di dalam kita bertindak di dalam keluarga kita. Waktu kita mau marah, kita ingat janji kita. Sehingga waktu istri kita, suami kita melakukan kesalahan, kita tidak menghakimi mereka. Kenapa? Waktu dalam pernikahan kita sudah menyatakan satu janji, saya menerima dia. Amin. Di atas kekurangan dan kelebihannya. Jadi jangan sampai setelah menikah berjalannya waktu ada pasangan kita melakukan kekurangan, kita menghakimin dia. Kalau begitu saran saya sendiri memang belum melakukan, ini baru saran. Seharusnya saya jadikan contoh dulu. Diketik itu janji nikah, difotokopi ukuran besar, ditempel di dinding kamar, ditempel di dinding rumah. Jadi kalau mau ribut, lihat itu, batal keributannya. Amin. Ya juga kan. Jadi ada rambu-rambunya. Sama kita kalau kita berjalan naik kendaraan, ada rambu-rambunya. Waktu lampu kuning, kita mulai hati-hati. Ada lampu hijau kita jalan. Nah waktu lampu merah kita stop. Rambu-rambu itu nggak bisa semau kita aja, seenak-enak kita aja. Maka saran saya, ketik itu, janji nikah itu, difotokopi perbesar. Kalau mau dibikin hiasan-hiasan, foto kita, ingat waktu foto kita di situ, waktu badannya masih langsing-langsing, ya masih wajahnya masih ganteng-ganteng, rambutnya masih hitam semua. Nah, bikin di situ. Jadi waktu nanti kita lihat ada yang melakukan kesalahan, ingat janji. Saya berjanji menerima dia dalam senang, dalam susah. Menerima dia apa adanya. Bukan menerima dia ada apanya. Kalau ada apanya habis, kalau ada apanya nanti habis, ya udah cari yang lain kan. Tapi kita menerima dia
apa adanya. Artinya kita menerima dia di atas kekurangannya dan di atas kelebihannya. Karena tidak ada satu manusia pun tidak memiliki kekurangan. Amin. Sekali lagi saya katakan, tidak ada di dunia ini satupun di antara kita yang tidak memiliki kekurangan. Kalau hari ini dia yang melakukan kekurangan, ingat janji nikah itu. Ampuni dia. Mungkin kita di hari esok, mungkin kita di minggu depan yang melakukan kekurangan, dia yang mengampuni kita. Ada amin? Jadi jangan pakai hukum Taurat itu dalam pernikahan. Kalau kita pakai hukum Taurat dalam pernikahan, kacau rumah tangga itu. Tahu apa hukum Taurat? Hukum Taurat itu menuntut, kamu harus begini. Kamu harus begitu. Jangan begini. Jangan begitu. Tetapi di dalam pernikahan, marilah kita memakai hukum kasih karunia Allah. Karena kasih itulah yang akan mengikat, mempersatukan. Sehingga pernikahan itu sampai ke akhirnya hanya maut yang dapat memisahkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Poin yang kedua, bagaimana caranya supaya rancangan Tuhan, yaitu pernikahan yang kekal itu terjadi kepada kita. Coba kita lihat kembali di dalam 2 Samuel 23 ayat 5. Saya bacakan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala galanya. Jadi poin yang kedua, supaya kita bisa hidup dalam rancangan Allah, yaitu perjanjian pernikahan yang kekal itu, marilah kita hidup di dalam keteraturan. Amin. Bahkan Alkitab katakan teratur dalam segala galanya. Banyak kita lihat perceraian itu sering terjadi, keributannya diawali dari ekonomi. Ya, realita kita lihat banyak ribut perceraian itu terjadi karena faktor ekonomi. Saudara, Tuhan itu Bapa kita. Saya yakin dengan iman seperti apa yang sudah saya alamin selama saya menikah, kami tidak pernah merasa kekurangan. Karena Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus Kristus, Dia tahu kebutuhan kami. Amin. Cuman bagaimana caranya kita supaya kita hidup di dalam keteraturan itu? Artinya, ayo adakan keterbukaan di antara suami dan istri. Jangan ada, kalau istilah preman itu jangan ada kamar-kamar 13. Ya, begitu dapat duit masuk lipat-lipat kecil. Nah, itu jangan ada tuh. Itu pasti rumah tangga itu kacau tuh. Terjadi keributan dah. Berapapun yang kita dapat uang, kita harus terbuka kepada istri kita. Berapapun kita dapat uang, kita harus terbuka kepada suami kita. Setelah si suami terbuka tentang penghasilannya, si istri terbuka tentang penghasilannya, lalu ditotal. Ternyata minggu ini kita dapat umpamanya 1 juta. Lalu kebutuhan kita seminggu ini dibicarakan. Amin. Lalu kita atur untuk biaya anak-anak berangkat sekolah sekian. Untuk beli beras sekian. Kalau kita melakukan keteraturan itu, saya yakin keributan nggak terjadi. Tapi sering sekali keributan terjadi karena tidak ada keteraturan. Di dalam hal apa? Di dalam mengatur keuangan tadi tidak ada keterbukaan antara suami dan istri. Itu yang membuat akhirnya pertengkaran selalu terjadi dalam rumah tangga. Hari ini saudara, tidak secara kebetulan Tuhan izinkan saya menyampaikan firman Tuhan ini. Marilah kita hidup dalam keteraturan yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Tahu nggak kira-kira apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam peraturan pernikahan? Coba kita lihat.
1 Petrus 3 ayat yang pertama. Ini peraturan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam pernikahan. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah sampaikan, saya sudah jabarkan. Makanya saya bilang tidak secara kebetulan Tuhan izinkan saya menyampaikannya kembali untuk mereview, untuk mengingat kembali. Kira-kira yang pernah saya sampaikan dulu sudah kita lakukan belum? Karena bisa saja yang kita dengar sekarang keluar dari gereja bisa lupa. Apalagi kalau disampaikan sudah bertahun-tahun yang lalu. Amin. Karena waktu saya pun mendengar firman Tuhan ini, saya ada dalam komunitas pria sejati. Saya sudah mendengar berulang-ulang, tetap aja masih jatuh dalam dosa. Maka dari itu tidak secara kebetulan kalau ini, ayat ini diangkat kembali untuk mereview, mengintrospeksi diri kita. Bagian mana yang sudah kita lakukan, bagian mana yang belum kita lakukan. Amin. Nah, kita lihat di sini dalam ketetapan peraturan yang sudah Tuhan tetapkan, dikatakan kepada istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada, tujuannya kita tunduk kepada istri supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat firman. Apa itu ciri-ciri suami yang tidak taat firman? Apa kira-kira? Ciri-ciri suami tidak taat firman itu seperti apa? Ada yang tahu? Kasar, keras, suka selingkuh. Benar nggak begitu? Iya kan? Ya, bilang aja. Ya, salah. Rajin berdoa itu bukan. Saudara terkasih, suami yang tidak taat firman itu bisa kita katakan to the point dengan kasar aja. Suami yang brengsek sekalipun. Ya, jadi kita ambil aja garis besar yang paling parah sekalian, brengsek sekalipun. Alkitab katakan mereka juga, artinya suami yang brengsek sekalipun itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Caranya bagaimana? Tanpa perkataan. Saya juga melayani ada seorang suami istri. Sekarang mereka ada di Medan. Mereka pernah saya layanin di lantai 3. Waktu mereka mau nikah pada saat itu. Jadi saya yang konseling pranikah mereka. Nah, pada saat itu saya katakan sebelum kamu ambil keputusan nikah, pikirkan dulu. Alasannya begini. Orang tua dari si perempuan gak ada yang setuju. Keluarga daripada si perempuan tidak ada setuju. Karena menurut daripada keluarga si perempuan, ini si laki-laki ini punya tujuan hanya untuk uang aja. Karena ketepatan si perempuan ini adalah anak pengusaha. Tapi memang umurnya pun sudah tua. Udah 43 tahun pada saat itu mereka mau menikah. Saya sudah ingatkan. Dan si laki-laki ini sudah pernah menikah. Dan anaknya juga sudah dewasa. Bahkan sudah punya cucu. Nah, saya ingatkan sebelum diadakan pemberkatan nikah, pikirkan dulu masa-masa. Karena penyesalan itu bukan di depan, tapi di belakang. Waktu saya konseling mereka pranikah, kalau seandainya, saya katakan, kalau seandainya bukan kita doakan supaya suamimu selingkuh. Kalau seandainya suamimu selingkuh nanti, apakah kau masih mau terima dia? Karena menurut dari ayat ini tadi 1 Petrus 3 ayat 1. Bagaimana? Apakah kamu masih mau tunduk sama dia? Oh, mau dong. Oh, gitu. Jangan gara-gara dia bilang mau, ya kamu juga seenak-enaknya juga, saya bilang sama suaminya. Ya kan, jangan pula, oh kan dia yang bilang mau katanya. Enggak boleh juga, jangan itu dipegang untuk jadi senjata kamu untuk selingkuh. Kan dia yang memperbolehkan, enggak juga. Ya. Jadi saya tanya, kalau seandainya nanti terjadi setelah kalian menikah terjadi perselingkuhan, suamimu selingkuh, bagaimana? Mau nggak kamu tetap mengasihi dia?
Maukah kamu tetap tunduk kepada dia, menghormatinya? Siap, Pak. Kamu suami, kalau seandainya terjadilah perselingkuhan terhadap istrimu, bagaimana dengan kamu? Saya tetap mengasihi dia. Karena dia adalah hadiah yang terindah yang Tuhan beri kepada saya. Wih, kata-katanya, gombalnya, wih. Berjalannya waktu, terjadi perselingkuhan. Yang tadi itu hadiah yang terindah itu katanya, ternyata suaminya selingkuh. Lalu istrinya WA, Pak tolong doa, suami saya selingkuh. Oh gitu, ya kita doain ya. Maunya apa? Supaya suami saya nggak selingkuh. Oh gitu. Ya coba introspeksi dirilah. Ingat nggak dulu sebelum nikah saya udah ingatkan. Kan ibu yang setuju. Nah sekarang, makin hari makin tambah nih. Pak, dia telepon saya, nyesal saya Pak. Nyesal kenapa? Dulu saya nggak dengar nasihat orang tua saya tidak dengar nasihat keluarga saya tetap menikahin dia. Sekarang nyesal saya Pak. Ada artinya penyesalannya? Ada nggak kira-kira artinya penyesalannya? Nggak ada artinya penyesalan itu. Udah berjalan toh. Lalu dia ceritakan tentang perselingkuhannya. Asal nelpon saya, nelpon istri. Selalu ini sampaikan tentang perselingkuhan istrinya terus. Tentang perselingkuhan suaminya terus. Jadi capek juga saya dengarnya kan. Lalu saya berpikir Tuhan apa hikmatnya yang mau saya sampaikan kepada dia nih. Nah, pada satu hari dia sampaikan. Pak, suami saya selingkuh. Kenapa? Saya bilang. Kenapa dia sampai selingkuh? Ada kalimat dia begini Pak. Apa itu saya bilang? Suami saya marah sama saya. Nggak nyaman dia, kenapa? Karena perselingkuhan yang dilakukan suami saya omongin kepada orang-orang. Maksudnya sebenarnya maksud saya minta tolong supaya didoakan. Tapi kebanyakan minta tolongnya, akhirnya di sini minta tolong, sana minta tolong, sana minta tolong. Akhirnya berita ini melebar kemana-mana. Padahal yang dapat menolong siapa? Cuman Tuhan. Waktu terjadi perselingkuhan itu sujud menyembah, angkat tanganmu menangis sama Tuhan. Jangan menangis sama pendeta. Jangan menangis sama siapapun. Datang kepada Tuhan. Amin. Manusia nggak bisa menolong. Saudara terkasih, lalu saya katakan gini. Ibu, bisakah mulai hari ini ibu tidak merasa kalau suami ibu itu selingkuh? Supaya ibu bisa melayaninya seperti seharusnya dilayanin. Nangkap maksud saya? Karena saya ingat dulu ya istri saya juga dulu selingkuh, saya juga dulu aneh-aneh. Setiap pulang tetap aja minum air putih dihidangkan. Pulang mabuk aja pagi begitu mama buka pintu. Begitu dibuka, saya masuk dia langsung ke dapur ambil air putih. Langsung dikasih minum. Yang mabuk aja langsung hilang mabuknya. Amin. Bener nggak? Yang tadi udah marah-marah di luar, yang lagi udah banyak masalah di luar, begitu sampai rumah dikasih air putih. Bener? Ini begitu suami udah salah, dihakimin lagi. Wah, makin nggak betah. Kayaknya enak di rumah tetangga deh. Jadi ibu ini menyampaikan sekali lagi beberapa hari kemudian, Pak, suami saya udah keluar dari rumah. Lalu, tapi Pak, 2 hari sekali dia pulang. Oh puji Tuhan dong. Dia pulang bukan mau lihat saya, cuman mau ngelihat burungnya udah dikasih makan belum katanya. Lah, kok lebih berharga burungnya daripada ibu? Ya sekarang kan jadi pertanyaan, kok dia lebih mencintai burung itu daripada ibu? Ada sesuatu enggak? Kita sebagai istri juga harus membuat suami kita nyaman. Supaya jangan sampai kuntilanak itu lebih nyaman, memberi kenyamanan. Benar? Waduh, kalau kita lihat di bar-bar sana, di diskotik sana, kalau jatuh ya minuman numpah ke badan kita, langsung diambilnya tisu itu. Basah ya Pak, nggak apa-apa Pak. Gelasnya pecah nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Sampai di rumah apa-apa dikit, diserang.
Apa nggak lebih nyaman orang di bar? Hah? Apa nggak lebih nyaman orang di luar? Di luar kita disambut dengan makeup yang bagus sampai di rumah. Makeupan nggak pernah, pakai daster mulu. Mandi juga belum tentu. Rapinya cantiknya kalau mau pergi pesta doang. Menyambut suami dengan apa adanya terus. Saudara terkasih, Alkitab jelas katakan tadi, suami juga bisa dimenangkan. Sebrengsek apapun suami kita, bisa dimenangkan. Amin. Dengan cara bagaimana? Tanpa perkataan. Artinya gak usah dipublikasikan kasusnya, kesalahannya. Dia merasa dihakimin. Itu membuat akhirnya konflik menjadi makin besar. Maksud di sini tanpa perkataan bukan kita pasif, tetapi aktif. Bedanya, aktifnya bukan kepada suami. Apalagi kalau sampai minta suaka politik kepada anak, itu bapakmu itu. Akhirnya anak nggak menghormatin bapak kita juga, suami kita. Aktifnya kepada Tuhan. Angkat tanganmu, menangislah kepada Tuhan. Tuhan, hanya Tuhan yang dapat memulihkan suami saya. Aku mengasihi suami saya sebagaimana Tuhan mengasihiku. Waktu kita melakukan bagian apa yang harus kita lakukan? Di ayat 2 dikatakan, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu membuat suami itu bertobat. Bukan kita yang membuat bertobat, tapi sikap hidup kita yang membuat suami kita bisa bertobat. Amin. Begitu juga sikap hidup seorang suami yang dapat membuat istrinya bertobat. Amin. Di ayat 4 dikatakan, 1 Petrus 3 ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi saudara, roh yang lemah lembut dan yang tentram itu harus kita miliki. Karena itulah yang berharga di mata Allah. Jadi jangan kita menghakimin suami kita yang salah. Kalau kita ada suami seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kita juga sebagai seorang suami harus dapat hidup bijaksana. Kita harus hidup bijaksana kepada istri kita. Kita harus lebih mengutamakan istri kita daripada kreativitas kita yang lain. Harus punya waktu bersama dengan istri. Karena waktu kita miskomunikasi pasti terjadi kekacauan. Jadi suami istri juga harus punya waktu untuk saling berkomunikasi. Jangan seperti komunikasi di kantor lurah. Komunikasi di kantor lurah itu hanya yang penting-penting aja. Ada apa yang mau kita kerjakan? Nggak ada yang hanya yang penting-penting aja yang kita diskusikan kalau di kantor lurah itu. Nggak ada canda tawa. Tapi sebagai suami istri, mari kita hidup bijaksana kepada istri kita. Menyediakan waktu yang terbaik buat istri kita. Sebagaimana kita juga menyediakan waktu yang terbaik untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Ada amin? Dan yang kedua dikatakan dalam hidup keteraturan seorang suami, kita harus menghormati istri kita. Karena istri kita adalah teman pewaris. Kalau kita mau mendapatkan warisan yang daripada Allah karena kita adalah anak-anaknya, garansinya kita harus bersama teman kita. Siapa teman kita? Istri. Istri kita itu bukan musuh kita. Istri kita itu adalah teman pewaris dari kasih karunia Allah. Jikalau saudara mau mendapatkan warisan daripada Allah,
yang sudah dijanjikannya karena kita adalah anak-anaknya. Kita harus menjadikan istri kita sebagai teman, bukan musuh, bukan saingan. Apalagi sampai kita menjadikan istri kita sebagai budak nafsu kita. Budak yang hanya tukang cuci, tukang masak buat di rumah. Tapi kita harus bisa menjadikan dia sebagai teman. Ada amin? Nah sekarang kesimpulan khotbahnya. Apa yang terjadi kalau seandainya kita sudah melakukan bagian yang pertama tadi? Apa bagian yang pertama tadi? Apa poin yang pertama tadi? Nah kan ini janji nikah itu kan gitu. Habis nikah makan udah lupa janjinya. Dan itu udah umum itu. Poin yang pertama tadi apa? Janji nikah, pegang janji nikah. Yang kedua, hidup dalam keteraturan. Waktu kita sudah melakukan bagian kita hidup di dalam keteraturan. Kita memegang janji-janji tadi, kita berjalan dalam komitmen itu. Ada hal yang kita dapatkan. Coba kita lihat kembali kepada 2 Samuel 23 ayat 5. Dikatakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya. Waktu kita melakukan bagian kita memegang janji kita dengan hidup dalam komitmen janji itu, dan kita hidup di dalam keteraturan, Allah yang akan menyempurnakan keluarga kita. Sehingga sampai di akhir, yaitu hanya maut yang dapat memisahkan. Karena di mana ada keluarga yang rukun, di situ akan diperintahkan Tuhan berkat. Saya yakin kalau kita berkomitmen dan pegang komitmen, kita berjalan dalam komitmen janji nikah itu, kita hidup di dalam keteraturan, saya yakin dan percaya keluarga kita akan rukun. Waktu keluarga kita rukun, bagian Tuhan, dia akan perintahkan berkat. Berkat, pergi ke rumah Bung Nelas. Kirim berkat sebanyak-banyaknya supaya tambah gendut. Kenapa Tuhan kirim? Kenapa Tuhan perintahkan berkat itu datang? Karena ada kerukunan. Waktu kita pegang janji pernikahan itu, waktu kita hidup di dalam keteraturan, dalam segala hal itu, maka janji Tuhan akan dikenapi dalam hidup kita. Maka dari itu, sebagai seorang suami istri, kita harus sepakat untuk memegang janji pernikahan itu. Kita juga harus sepakat untuk hidup di dalam segala keteraturan. Jangan sembarangan ngomong yang membuat pasangan kita terluka. Tetapi berpikirlah, hal apa yang terbaik yang bisa saya berikan untuk pasangan saya. Dan pasangan saya juga berpikir hal yang sama. Hal apa yang bisa saya bisa saya beri yang terbaik buat pasangan saya. Waktu kita lakukan itu, saya yakin dan percaya pernikahan kita akan sampai kepada ujungnya, yaitu hanya maut yang dapat memisahkan. Tuhan Yesus memberkati.